Saat kita minta pendapat orang mau beli GPU misalkan dari brand A bagus atau enggak ya? Jawaban yang kita dapat bisa jadi semakin bikin bingung bre. Karena akan ada yang menyarankan brand B, brand C, D, E, dan seterusnya. Ya, jadi awalnya kita masuk ke forum untuk mencari pencerahan gitu ya. Kita bisa berujung malah jadi semakin bingung. Lebih bingung dibandingkan saat sebelum nanya. Jadi biasanya nih orang kalau mau beli itu udah punya pandangan bahwa gue suka yang ini nih dari brand A gitu ya dan tipe A karena gue suka sama modelnya gitu kan. Tapi iya entah kenapa banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan kalau keputusannya tidak dikasih sama orang lain. Dari awalnya kamu sudah memutuskan nih pengen beli yang ini, akhirnya nanya deh ke forum, gue mau beli ini bagus nggak? Dan akhirnya kamu akan mendapat 10 jawaban yang berbeda. Mendingan B, C, D, E, dan seterusnya. Dan akhirnya yang tadinya kita sudah mantap hati pengen beli sesuatu, jadi bingung. Mana yang harus dipilih? Karena dari semua masukan yang kita dapat, brandnya beda, terus harganya juga beda, dan otomatis secara kualitas juga pasti akan ada perbedaan. Nah, tinggal kalau kita mau milih nih, mana yang harus kita perhatikan? Apakah perlu kita memperhatikan brandnya? Bahwa kalau brand tertentu itu pasti bagus walaupun harganya yang mahal ataupun yang murah. Jadi dengan level harga yang sama lebih baik kita prioritaskan untuk brand tertentu. Atau sebenarnya mereka semua sama? Sebenarnya kuncinya cuma satu. Dan ini berlaku di semua hal gitu ya. Bahwa ada harga, ada kualitas. Kamu nggak bisa mengharapkan beli barang murah tapi dapat kualitas yang premium. Nah, brand-brand sendiri ini mereka juga udah punya semacam image yang ingin mereka tanamkan ke konsumennya. Bahwa ada brand tertentu yang mereka lebih mengutamakan image-nya bahwa punya mereka itu adalah barangnya yang bagus dan mahal. Tapi sebaliknya akan ada brand lain yang lebih mengutamakan keramahan kantong untuk para usernya. Contoh salah satu brand yang punya lini produk yang kita kenal sebagai lini produk yang mahal. Monitor gaming yang susah dilawan, Asus ROG Strix XG27 ACS. Berukuran layar 27 inci dengan Face IPS panel, resolusi 2K, refresh rate 180Hz, 1 millisecond response time dengan color gamut 97% DCI-P3. Connectivity lengkap dari USB-C, DisplayPort, dan HDMI, serta stand yang ringkas tapi udah full ergonomis. Selengkapnya cek link di bawah. Di sini nggak ada yang bisa membantah bahwa memang produk yang sekelas itu memang kualitasnya akan lebih bagus dibandingin yang lainnya yang harganya lebih murah. Tapi ternyata hal itu tidak 100% diterapkan oleh brandnya, bre. Jadi kalau tadi Asus punya ROG yang kelasnya mahal, MSI punya Supreme X, terus Gigabyte punya Aorus, terus apalagi ASRock punya Taichi, dan banyak brand lain yang punya kelas mahal-mahalnya gitu ya. Ternyata nggak selalu seperti itu. Mereka juga punya kelas menengah ke bawah, bre. Dan sebaliknya, brand yang lebih ramah kantong. Contoh di dunia motherboard ada brand Biostar yang selama ini saya kenal sebagai brand yang murah gitu ya produknya. Ternyata sekarang mereka udah mulai mencoba membuat produk kelas atas di mana harganya juga mahal, bre. Hal yang sama juga terjadi untuk komponen lainnya. Terserah mau nyebut apa. SSD, RAM, power supply, terutama power supply nih. Kita udah kenal ada beberapa brand seperti Corsair, FSP, Seasonic gitu ya. Dimana mereka punya produk yang harganya mahal-mahal gitu kan. Ya memang bener sih ada yang produk mereka mahal banget. Tapi ternyata mereka juga punya produk yang kelas menengah ke bawah lagi yang kualitasnya juga jelas beda jauh dengan produk mereka sendiri yang harganya lebih mahal. Kalau kamu salah satu orang yang percaya dengan power supply tier list, kita lihat nih. Corsair contohnya punya barang di tier A tapi juga punya barang yang masuk di tier D. Sebaliknya Aerocool yang sering dikenal dengan kembang apinya memang benar punya barang di tier E tapi mereka juga punya barang yang masuk tier A. Intinya bahwa ada harga, ada kualitas, dan bahwa semua brand itu punya kasta mereka sendiri. Mereka ada jual barang yang mahal, ada juga jual barang yang murah. Ada harga, ada kualitas. Berlaku di semua hal. Kalau gitu, apakah berarti kita bisa asumsikan bahwa semua barang asal di level harga yang sama akan punya kualitas yang sama juga apapun brandnya? Atau jangan-jangan dengan level harga yang sama tetap akan ada brand tertentu yang lebih superior dibanding yang lainnya? Iya, ini adalah jawaban yang agak susah untuk dijawab. Kita ambil contoh Biostar yang memang selama puluhan tahun kali ya, mereka terkenal dengan produknya yang ramah kantong. Dan selama ini saya beli Biostar itu karena memang saya pilih harganya murah. Dan setelah saya bandingkan nih Biostar yang harganya memang murah saat itu dengan brand lain yang harganya sama murahnya, ternyata secara kualitas dan build quality-nya ya kurang lebih aja 11-12
2012 gitu ya. Nah, sekarang Biostar mencoba membuat produk yang lebih bagus. Build quality-nya dibikin oke banget, terus fiturnya juga dibikin jauh lebih lengkap, dan ternyata harganya jadi nggak bisa murah. Harganya ikutan jadi premium, di mana di kelas itu mereka juga bersaing dengan brand lain yang juga di kelas yang sama premiumnya. Nah, cuma di sini kita baru bicara tentang quality-nya, build quality-nya, fitur, dan ya seharusnya performance juga akan mengikuti. Tapi kalau kita bicara tentang komponen PC, bukan cuma itu yang kita bicarakan, Bre. Masih ada faktor pendukung lain yang juga perlu dipertimbangkan. Seperti salah satunya adalah garansi. Berapa lama garansinya? Terus bagaimana persyaratan garansinya? Soalnya bakal percuma garansinya tertulis panjang sekali tapi ternyata klaimnya ribet. Atau mungkin gak ada distributornya di Indonesia sampai akhirnya kita bingung mau ngeklaimnya kemana. Kemudian untuk brand yang masih fresh nih, masih baru banget dia rilis di Indonesia, ini perlu kita perhatikan juga apakah brandnya itu brand lokal atau brand luar. Kalau seandainya dia brand lokal masih aman lah ya, karena apapun yang terjadi kantornya pasti ada di Indonesia. Tapi kalau dia dari brand luar, ini yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh lagi. Karena di saat dia masuk ini, apakah dia cuma masuk sendirian, bikin perwakilan sendiri, atau dia masuk ikut dengan distributor, di mana distributornya ini juga pegang brand lain. Hal ini bisa jadi penting banget karena tidak semua brand baru bisa bertahan di Indonesia. Dan kalau sampai akhirnya ada brand yang bangkrut di Indonesia dan dia harus keluar, ini akan jadi masalah. Kita udah terlanjur beli barangnya dan barangnya rusak nih. Kalau dia nggak punya distributor resmi yang juga pegang brand lain, kita akan susah kalau mau ngeklaim garansinya karena udah nggak ada perwakilannya. Tapi kalau dia punya distributor resmi yang juga pegang brand lain, maka status garansi yang kita dapat itu adalah garansi dari distributornya. Artinya di saat kita mau ngeklaim garansinya dan ternyata brandnya nggak ada, nggak jadi soal. Karena dari distributor akan punya tanggung jawab untuk mengganti barang yang udah kita beli dari dia. Nggak peduli brandnya apa. Jadi walaupun brandnya udah cabut dari Indonesia, kita tetap akan dapat ganti tapi dari brand lain. Nah, soal garansi sebenarnya walaupun dibilang pemegang keputusan ultimate-nya adalah si brandnya gitu ya, tapi tetap aja dalam skala lokal kita di sini yang akan langsung berurusan dengan kita adalah distributornya. Dan masing-masing distributor ini punya kebijakan yang berbeda, punya sistem pelayanan yang beda juga. Ada yang katanya gampang banget, ada yang agak ribet dan sejenisnya. Dan yang lebih bikin bingung lagi adalah satu brand itu bisa aja dipegang oleh banyak distributor. Jadi di saat kita mau ngeklaim dan ternyata ribet, ya belum tentu karena brandnya, tapi bisa jadi karena distributornya. Jadi kalau sampai akhirnya kita punya satu barang dari brand A gitu ya, dan kita mau ngeklaim garansi, nah ini agak bikin ribet nih. Ada yang bilang brand ini ngeklaimnya susah, ya belum tentu brandnya juga, karena bisa aja dia dipegang sama distributor yang berbeda, yang punya kebijakan yang berbeda. Terus ada lagi yang namanya garansi internasional. Apa pula itu? Jadi ceritanya ada banyak seller gitu ya, jual barang jauh lebih murah daripada harga pasaran di Indonesia dan ditulis garansi resmi. Ya nggak bohong sih, cuma mungkin garansinya itu nggak lewat distributor lokal. Jadi akhirnya begitu terjadi kerusakan, kita harus kirim sendiri ke luar negeri dan nanti dikirim balik dari luar negeri dan jatuhnya ongkirnya jauh lebih mahal daripada harga barangnya. Nggak worth it. Dan barang seperti ini banyak beredar di Indonesia dengan judul garansi internasional, atau yang lebih parah lagi ditulis garansi resmi tapi nggak nyebutin distributornya apaan. Dan ini bukan salah distributornya, juga bukan salah brandnya, karena mereka masing-masing sudah punya kebijakan garansi. Tinggal ini nih seller-seller yang jual garansi inter ini yang beberapa ada yang kurang jujur, bre. Nah, kembali soal brand senior dan brand baru. Tidak bisa dipungkiri akan ada satu hal yang akan membedakan brand senior dengan brand baru. Salah satunya adalah software pendukung. Sekarang ini kalau kita beli komponen itu hampir semuanya ada software pendukungnya ya. Seperti kalau beli mouse dan keyboard itu ada software untuk customization tombolnya. Terus beli motherboard itu ada software pendukungnya juga. Belum lagi semuanya ada RGB dan dia juga butuh software lagi, bre. Nah, semakin besar brandnya, umumnya softwarenya akan semakin bagus. Dan kalau customization komponen seperti pengaturan RGB itu adalah satu hal yang penting buat kamu, maka memilih software ini juga nggak bisa sembarangan. Karena biasanya tiap brand ini akan punya software sendiri yang belum tentu saling kompatibel satu sama lain. Contoh, salah satu PC yang saya pakai di sini, motherboard sama GPU-nya dari brand yang berbeda. Dan ternyata GPU-nya nggak kedetek di software RGB motherboard-nya dong. Jadi akhirnya kalau saya mau mengatur RGB-nya, harus install banyak program berbeda. Bikin PC-nya jadi lebih berat. Sebenarnya bukan karena saya doyan RGB, tapi memang karena barang yang saya beli itu otomatis udah ada RGB-nya, bre. Dan pilihan saya cuma ada dua. Yang pertama matiin lampunya,
lampunya. Dan yang kedua adalah mengatur lampunya biar nggak terlalu terang, nggak terlalu warna-warni. Dan semuanya butuh software yang sayangnya tidak saling kompatibel satu sama lain. Bisa jadi ini adalah salah satu strategi marketing bahwa kalau lu udah pakai motherboard gue dan pengen tampilan PC lu bagus, ya lu harus beli power supply dan juga GPU-nya dari brand gue juga biar bisa diatur dengan enak gitu ya, bisa synchronize semua. Jadi masalah software ini adalah salah satu hal yang ya suka bikin dilema gitu ya dalam pemilihan brand, karena bukan lagi soal kualitasnya, bukan lagi soal harganya, tapi soal software yang kalau ternyata nggak kompatibel akan bikin tampilan PC kita jadi kurang enak dipandang. Kencang sih, tapi dilihatnya kurang manis gitu. Jadi sekali lagi, untuk pemilihan brand ini memang ada banyak sekali faktor yang bisa kita jadikan pertimbangan. Yang pertama udah pasti ada harga, ada kualitas. Bahwa secara general rumus ini berlaku. Bahwa kalau kamu beli yang murah, ya kualitasnya segitu. Pengen dapat yang bagus, ya harus beli yang mahal, bre. Nah, soal kualitas sendiri, performance seperti apa, mau nggak mau memang kita harus cari banyak referensi yang biasanya kita cari lewat review. Tinggal masalahnya adalah kalau brandnya udah terkenal banyak yang review, tapi untuk brand baru hampir nggak ada yang review. Gimana nih? Apakah berarti barangnya jelek? Belum tentu. Jadi dengan suatu brand itu belum banyak yang review, belum tentu barangnya jelek, tapi juga belum tentu bagus. Masih butuh pembuktian. Dimana sayangnya informasi tentang itu masih kurang banyak dan belum bisa kita dapat sebanyak brand-brand yang lebih senior. Orang bilang kepercayaan tidak bisa dibeli. Kalau dalam bahasa Inggris, you have to earn it. Kamu harus membuktikan diri untuk akhirnya bisa dipercaya sama banyak orang. Nah, brand yang lebih senior, mereka udah, ya bukan dibilang curi start sih, tapi memang mereka udah sejak lama beroperasi. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu mereka sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Tapi yang perlu diingat, mereka semua memulai dari nol. Artinya brand yang baru muncul, ya bukan nggak bisa dipercaya, tapi akan butuh waktu yang mungkin lumayan lama untuk mereka bisa membangun kepercayaan dari para usernya. Tinggal tantangannya buat mereka adalah apakah mereka bisa mempertahankan kualitasnya atau mungkin lebih baik lagi bisa meningkatkan kualitasnya. Dan tantangan buat kita sebagai user adalah apakah kita mau memberi kesempatan mereka untuk membuktikan diri. Kita ketemu lagi di video yang lain.